Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kali ini kita mau terbang jauh ya, agak jauh nih ke utara ya kali ini pendengar. Ke Rusia nih. Wah, siapa nih dari Anda yang mungkin punya mimpi untuk kuliah di Rusia? Ini saat yang tepat ya untuk mendengarkan lebih clear nih, lebih jelas lagi, mencari informasinya juga seperti apa sih kuliah di sana. Dan saya sudah tersambung kali ini dengan Mas Juda Fahral Zulmi selaku ketua Permira ya PP Rusia nih. Melalui Zoom sudah tersambung, jadi kita sapa dulu nih. Halo, apa kabar Mas Yuda? Halo, selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, masih pagi di sana ya Mas Yuda ya? Masih, kalau kita nyambut itu kalau di PP Dunia itu salam 24 jam. Jadi nggak peduli waktunya kapan, kita tetap salam 24 jam gitu. Salam 24 jam juga nih dari kami Voice of Indonesia nih buat Mas Yuda. Ya, mungkin Mas Yuda boleh perkenalkan diri dulu ya. Di Rusia ambil jurusan apa, semester berapa, dan dapat beasiswa apa nih? Oke, yes. Salam 24 jam teman-teman Voice of Indonesia, perkenalkan. Saya Juda Fahral Zulmi, sekarang sedang kuliah S1 di Yuzhny Federal University, kalau dalam bahasa Rusianya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tuh Southern Federal University. Jurusan mekatronika dan robotika. Tahun sekarang insya Allah masuk ke tahun terakhir, jadi insya Allah tahun depan kalau nggak ada kendala lulus gitu. Oke, amin ya, semoga segera lulus. Jadi kita doakan nih Mas Yuda ya. Dan ini beasiswanya Rumah Rusia. Beasiswa Rumah Rusia. Kalau dulu baru rebranding jadi Rumah Rusia, tapi kalau di zaman saya itu masih namanya PKR, Pusat Kebudayaan Rusia. Jadi memang beasiswa yang langsung ditujukan oleh pemerintah Rusia ke banyak negara, salah satunya Indonesia, yang mana tahun ini tiap tahun itu bakal dibuka, dan tahun ini insya Allah secepatnya juga akan dibuka di tahun-tahun di bulan-bulan ini. Oke, jadi ini Pusat Kebudayaan Rusia. Jadi kalau di Jerman tuh kayak Goethe House-nya gitu ya. Kurang lebih hampir sama nih dapat beasiswa Rumah Rusia. Tapi sebelum tanya-tanya tentang beasiswa, mau tanya juga ini tentang jurusannya ya. Jurusannya tadi robotik ya Mas Juda ya? Mekatronika dan robotika. Nah, ini belajar untuk membuat robot nggak sih? Kalau saya orang awam ya, saya mikirnya ini belajar membuat robot. Benar nggak? Mungkin lebih spesifiknya itu tuh kita ngerangkai gimana robot itu bakal berfungsi nanti. Jadi kayak gimana sistemnya untuk robot itu biar bisa berfungsi, enggak secara, mungkin kita bisa bilang kita tuh ngerangkai robotnya. Oke. Jadi kita yang nentuin robot ini bakal ngapain dan lain-lain. Oke, jadi merangkai robot berarti hampir sama dengan membuat dong Mas Yuda, beda ya? Membuat, ya kurang lebih sih begitu. Cuman kalau membuat kan memang dari nol gitu. Tapi kita ini udah dapat bahan-bahan dari sini. Jadi kita yang ngerangkai semuanya gitu. Jadi kayak konstruktornya lah gitu. Oke, jadi bahan-bahannya sudah ada. Berarti bentukan dan polanya berarti sudah ada ya? Jadi kita yang bikin pola-polanya gitu. Jadi kayak arsiteknya di rumah, bangunan di rumah gitu. Jadi kita yang bikin sistem-sistemnya dan lain. Keren banget. Di Indonesia belum ada katanya ya Mas Yuda ya? Ada sih, ada beberapa. Ya? Salah satunya itu tuh saya sempat keterima itu tuh juga di Trunojoyo. Trunojoyo itu di mana ya Mas Yuda? Di Madura. Di Madura ada jurusan ini? Iya. Wah. Ada. Salah satu yang pertama kalau nggak salah, ingat. Tapi biasanya teman-teman ITB itu tuh juga bersinggungan dengan jurusan kami. Cuman memang nggak punya jurusan spesifik. Jadi dia ngelebur ke satu jurusan ya. Ini, iya. Biasanya itu tuh ke elektro biasa. Kalau di sini kan, kalau di luar negeri itu tuh lebih sering dia punya jurusannya sendiri, gitu, mekatronika dan robotik. Wah, keren ya. Tapi saya juga itu fun fact-nya itu
Trunojoyo Madura itu loh saya yang Oh iya, nggak habis pikir oh ada ternyata ya. Berarti itu ada. satu-satunya ya di Indonesia ya. Jo- Mungkin ada beberapa lain oh yang mungkin. swasta sih lebih apanya. Cuman salah satu yang negeri ada di Trunojoyo karena kebetulan pernah keterima di sana. Cuman karena duluan Rusia jadi lebih milih Rusia dulu. Oh, oh jadi kalau nggak Rusianya belakangan kemungkinan Mas Yuda akan di Trunojoyo ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, tadi itu kan ngobrolin soal ininya ya jurusan karena menarik sekali nggak banyak untuk orang yang ngeplay jurusan itu ya, apalagi untuk jurusan beasiswa. Nah ini mengenai beasiswa rumah Rusia tadi. Tadi Mas Yuda sudah spill ya akan dibuka kira-kira dalam waktu dekat ini Mas Yuda ya. Ya, kurang lebih akan dibuka dalam waktu dekat ini. Mm-mm. Persyaratannya seperti apa sih? Atau samakah dengan beasiswa-beasiswa lainnya? Atau ada spesifikasi khusus nih yang membedakan untuk nge-apply di situ? Malah biasanya kalau kami bilangnya itu tuh beasiswa rumah Rusian ini emang beasiswa cuma-cuma. Jadi Hmm? syaratnya gampang banget. Mhm. Jadi memang enggak seketat beasiswa lain malah. Kita tuh syaratnya yang pertama itu tuh ada yang namanya cuman ini nilai transkrip Oke. nilai kalau masih SMA atau enggak kalau S1 ya ijazah dan lain-lain dari legalisir dan lain-lain. Terus nanti ketika dokumen-dokumen itu tuh sudah di ini sudah di paling ya ada tes-tes kesehatannya dan Mhm. lain-lain untuk menentukan apakah dia tuh bisa ini nggak sih hidup di Rusia nanti. Mhm. Jadi kayak ada tes dingin dan lain-lain, alergi dingin dan Mhm. terus paling ya ketika lulus sesi dokumen itu yang emang di apa nilai sama ada beberapa syarat lebih kalau untuk S2 S3 mungkin abstrak, motivation letter dan lain-lain. Kalau umum lah. Setelah dokumen-dokumen itu udah tuntas, paling kita lanjut di ini wawancara, wawancara gitu kurang lebih. Jadi cuma 2 tahap itu. Setelah wawancara kalau lulus di wawancara insya Allah udah keterima di Rusia. Wah, jadi nggak ada persyaratan TOEFL begitu ya? Enggak. Wah, enak ini ya. Tapi masalahnya kalau S1 berarti kan belajarnya pakai bahasa Rusia ya, Mas Yuda ya? Tergantung Ini dia. jurusan. Kalau Mas Tergantung Yuda jurusan. pakai bahasa apa nih? Kebetulan saya bahasa Rusia full. Nah ini PR-nya ya. Iya itu benar. Tapi jangan khawatir juga karena di beasiswa ini udah include 1 tahun, mungkin kurang lebih 1 tahun ya, tapi lebih detailnya itu 9 bulan untuk kita belajar bahasa Rusia di sini. Jadi ada yang namanya itu kalau kita bilang tuh podpak atau Padgatov ini fakultiat. Jadi kayak fakultas persiapan. Hmm. Jadi kita 1 tahun itu memang fokus belajar bahasa. Jadi biasanya kalau teman-teman kuliah biasa itu 4 tahun, kita ada tambahan 1 tahun untuk belajar bahasa. Itu kurang lebih. Oke. Jadi jangan ragu juga buat karena bahasa Rusianya. Gitu. Jadi kita belajar bahasanya justru bukan di Indonesia ya, bukan di tadi ya pusat kebudayaan Rusia, tapi justru di sana ya Bisa di sini. di Rusianya ya. Tuh. Wah ini menarik. Tapi juga itu ada persyaratan kan selama 9 bulan itu harus lulus tes-tesnya begitu kan? Seperti inilah, seperti kuliah pada umumnya ada ujiannya. Nah itu dia. Ada minimalnya? Minimal skor atau apanya untuk selama 9 bulan itu? Biasanya kita itu di sini ya, itu tuh skala nilainya itu kalau di Indonesia itu 1 sampai 4, kalau kita di sini itu 1 sampai 5. Oke. Jadi minimal itu tuh biasanya kalau standar-standar kampus biasa itu 3. Jadi udah dapet 3 udah lulus. Oke, aman ya berarti ya. Sama. Oke. Kita udah ngobrolin beasiswa aja, berarti ini dapat beasiswanya full ya Mas Yuda ya? Atau 50-50? Cuman beasiswa ini cuman beasiswa perkuliahan. Jadi beasiswa pendidikan full, nggak ada di apa. Nah kalau cost living baru kita tanggung sendiri. Cost Jadi living. kayak asrama dan lain-lain. Cuman biasanya itu juga udah diakomodasi banyak gitu. Jadi kita tinggal bayar murahnya aja gitu. Kalau untuk tempat tinggal dan lain-lain. Kalau di asrama ya. Terus Oke. juga ya makan sehari-hari. Itu sih. Paling sama tes-tes kesehatan dan lain-lain. Di lumayan lah ya, kita tinggal bayar sisanya begitu ya. Sisanya ya. Loh, tapi untuk cost living di sana nggak terlalu mahal kan ya Mas Yuda ya? Betul. Kalau nggak salah itu tuh kita
kita tuh udah nggak terlalu mahal karena juga memang sebenarnya kan kalau dari kurs itu kita bisa ngelihat lah ya, Mm-mm. itu tuh nggak setinggi negara-negara barat dan lain-lain juga. Biaya hidupnya juga nggak terlalu mahal. Kalau di kotaku sendiri itu tuh di kisaran 2 sampai 3 juta udah bisa hidup enak di Wah. sini. Kalau dan aku kan di kota Taganrog ya, Mm-mm. 15 kilometer dari Ukraina. Jadi biasanya juga ya lebih enak lah gitu untuk makan dan lain-lain itu tuh 2 sampai 3 juta udah cukup. Nah, beda beda cerita untuk Moskow. Itu agak sedikit Mahal bertambah. ya. Mm-mm. Biasanya tuh di sekitaran 3 sampai 4 juta atau 4 sampai 5 juta gitu. Itu Oke. udah hidup enak, tapi enggak ya kayak inilah, kayak kita hidup di ibu kota lah. Wajar ya kalau di Moskow kan karena ibu kota negara pasti lebih mahal ya. Dan ini menarik, 15 kilometer dekat dengan Ukraina. Dengan situasi yang seperti saat ini, bagaimana, aman ya Mas Yuda ya? Alhamdulillah sih aman. Ya biasalah kita udah jadi udah jadi sound sehari-hari lah, helikopter lewat atau apa gitu udah jadi sound sehari. Sound sehari-hari ya. Jadi justru kalau kalau nggak ada itu kayaknya heran ya gitu ya. Iya, ini kemana? Kemana Kemana gitu ya? Kok sepi begitu ya langitnya? Tapi selalu ada himbauan begitu kan ya dari pemerintah begitu, saat baik itu jet atau apa yang lewat itu ada himbauan ya, Mas Yuda ya. Ketika memang ada situasi darurat itu ada himbauan. Cuman ketika hari-hari biasa tuh jarang ada himbauan. Cuman memang karena juga kan 15 kilometer itu kan dari Donbas ya, dan Donbas udah dianeksasi sama Rusia. Jadi udah ada lapisnya gitu. Jadi udah nggak setegang dulu ketika awal-awal. Jadi kalau awal-awal dulu seperti apa Mas Yuda? Awal-awal dulu kan ini kita udah berharap kalau kita bakal lulus tanpa kuliah kan. Karena situasi Tapi, ya, karena situasi iya, ya. karena situasi. Kita kan sering dengar itu kalau misalkan ada perang atau apa itu kita bakal diluluskan tanpa kuliah dan lain-lain. Tapi itu cuma angan, jadi ya situasi aman di sini, jadi kita tetap lanjut. Ternyata angan-angannya ini ya tak terkabul begitu ya. Iya. Tapi ini tahun terakhir lah ya. Mungkin nanti saat-saat ini akan dirindukan Mas Yuda ya ketika kembali ke tanah air begitu. Iya, Itu karena lumayan. pengalaman dalam pengalaman belajar dalam situasi konflik kan pengalaman yang langka juga ya. Apalagi memang daerahnya daerah konflik itu sendiri. Dan jadi kalau setelah lulus begitu kan dari beasiswa itu, adakah kewajiban? Ada beberapa beasiswa yang kewajiban harus bekerja dulu di sana baru boleh pulang, atau memang sudah langsung lepas begitu dari beasiswanya? Nah, makanya kami bilang ini beasiswa cuma-cuma. Kita tuh cuma dikasih ya udah kalian mau belajar. Kalau memang nilai kita bagus, biasanya kita bakal direkrut. Cuman ketika kita biasa-biasa aja dan kita nggak punya keinginan untuk lanjut juga, ya udah boleh. Nggak ada kewajiban apa-apa. Berarti menyenangkan sekali ya. Ya ada senang ada susahnya juga sih. Tapi dalam situasi seperti ini, kalau ngobrol sama teman-teman PPI yang lainnya kan mereka selain belajar juga mereka mengeksplor begitu ya daerah-daerah sekitar, lokal masyarakat sekitar. Ini dalam situasi seperti ini masih bisa untuk jalan-jalan, liburan atau kemana gitu kan di sekitar-sekitar Rusia atau negara tetangga? Masih. Dan kebetulan kan di tahun ini juga di awal-awal tahun itu tuh Rusia baru ngadain yang namanya ini Festival Pemuda Dunia. Dan salah satu delegasinya itu banyak ada dari Indonesia. Salah satu itu Mas Billy Mambrasar. Iya betul. Sempat hadir di sini. Nah, jadi dari sana kita juga bisa ngelihat kalau ya Rusia dengan perang ini kan ya perang di perbatasan dan lain-lain, tapi mereka aktivitas sehari-harinya tetap jalan dengan juga kemarin ketika 2 bulan yang lalu, alhamdulillah teman-teman Permira juga berhasil ngadain Festival Nusantara di Kazakh. Jadi Kazakh itu sejauh mana dari Moskow? Dari Moskow itu tuh lumayan ya, kalau naik pesawat 2 jam. Juga teman-teman Moskow baru kemarin ini, baru September kemarin nih tanggal 22 kalau nggak salah,
itu baru ngadain Garuda Fest yang namanya. Jadi kayak festival Indonesia juga, cuman namanya Garuda Fest sama teman-teman ISMA yang baru datang. Oke. Itu kurang lebih. Jadi memang konflik di perbatasan masih tetap berlangsung, tapi untuk kehidupan sehari-hari masih seperti biasa begitu ya Mas Yuda Seperti ya. biasa. Kadang-kala banyak juga mungkin beberapa masyarakat atau juga teman-teman yang mau lanjut kuliah agak mikir-mikir gitu ya, ini mau kuliah di Rusia dengan situasi konflik seperti ini. Ternyata aman loh pendengar ya. Jadi bisa apply nih. Ini nggak ada bocoran tanggalnya nih Mas untuk rumah Rusianya dibuka? Masih belum. Nanti mungkin bisa dipantengin di IG-nya Rumah Rusia aja, atau mungkin kalau teman-teman tuh biasa kita nih di sini kan karena Instagram agak keblok ya, jadi kita tuh biasanya aktifnya di Telegram. Jadi ada Telegram namanya Info Beasiswa Rusia. Nah, teman-teman boleh masuk di sana. Di sana banyak tuh ada rekap dari 2018 kalau nggak salah. Jadi dari award day 2018 sampai sekarang tuh ada di sana semua. Jadi nanti teman-teman bisa keyword aja, cari, nanti ketemu tuh apa-apa yang dibutuhin, tips-tipsnya apa-apa aja. Oke. Dan PPI atau Permira ya, Permira ada Telegramnya juga yang bisa dihubungi? Permira punya Instagram Permira Official, jadi nanti teman-teman bisa lihat di sana. Bisa dilihat, tapi bisa diakses ya, katanya tadi sempat di-ban untuk Instagram. Perlu usaha ekstra untuk itu. Jadi nggak terlalu aktif-aktif banget. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya-nanya di sana, mohon maaf kita agak late respon karena perlu ada sedikit ini buka hidup betul. makan. Ada butuh ekstra ini ya, upaya begitu ya untuk membalasnya, tapi tenang pasti bakal dijawab juga. Oke Mas Yuda, terima kasih sekali nih informasinya, tetap safe di sana, aman dan lancar-lancar kuliahnya ya, dan lulus segera nih Mas Yuda ya. Ya, terima kasih semua atas kesempatannya juga. Salam ya untuk teman-teman di sana ya Mas Yuda. Salam juga untuk Indonesia. Terima kasih pendengar Voice of Indonesia. Demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Juda Fahral Zulmi selaku Ketua Permira ya, ini PPI Rusia, yang udah kasih statement nih ya bahwa aman ya pendengar, bagi Anda yang mau kuliah di Rusia aman. Jadi ada beasiswa Rumah Rusia yang akan segera dibuka, jadi pantengin terus ya untuk Instagram Permira, atau juga ada Telegramnya di info beasiswa Rusia. Di Telegramnya bisa Anda cari nih bagi Anda yang tertarik melanjutkan studi di Rusia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.